Bismillahirrahmanirrahim. Setitik info kali ini berjudul Nalar Arab Abd al-Jabiri. Abd al-Jabiri, seorang filsuf, kritikus, ya, serta pemikir terkemuka dari Maroko, itu dihormati atas kontribusinya yang luas terhadap wacana intelektual Islam. Karya-karyanya berperan sebagai jembatan antara pemikiran Islam tradisional dan ranah filosofis kontemporer yang kemudian memfasilitasi dialog kritis antar keduanya. Cukup banyak karyanya, salah satu yang terpenting adalah buku berjudul Kritik Terhadap Nalar Arab. Tulisannya ini dianggap sebagai titik penting dalam rangka memahami kompleksitas modernitas Arab, kemudian pemikiran filosofis, serta budaya Arab, demikian juga dengan dinamika sosial politik yang ada. Melalui pendekatan epistemologis, Abd al-Jabiri mengetengahkan bahwa nalar Arab dapat dibagi menjadi tiga, yakni nalar bayani, nalar burhani, dan nalar irfani. Nalar bayani adalah metode berpikir yang berlandaskan pada teks. Dalam hal ini, sebagai contoh adalah teks suci, seperti Al-Quran dan Hadis. Pendekatan bayani itu mengandalkan redaksi atau lafaz teks, bahasa Arab, dan logika untuk memahami makna. Sebagai contoh, dalam fikih atau hukum Islam, metode bayani itu dipakai untuk memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, melalui penafsiran dan analisis teks secara rasional. Nalar burhani adalah metode berpikir yang didasarkan pada rasio, logika, atau penalaran ilmiah. Pendekatan burhani itu menggunakan argumentasi logis, bukti empiris, dan eksperimen atau percobaan untuk mencapai pengetahuan dan kebenaran. Sebagai contoh, dalam ilmu pengetahuan alam, metode burhani digunakan untuk melakukan penelitian, membuat hipotesis, serta menguji kebenaran teori melalui eksperimen dan pengamatan. Nalar irfani merupakan metode berpikir yang berlandaskan pada intuisi dan atau pengalaman spiritual. Pendekatan irfani ini mengandalkan pengalaman yang sifatnya personal gitu. Kemudian pengalaman batin, kesadaran spiritual untuk mencapai pengetahuan dan kebenaran. Sebagai contoh, dalam tasawuf, metode irfan ini digunakan untuk mencapai pemahaman tentang Tuhan, untuk memahami hakikat alam semesta, makna hidup, dan seterusnya. Jabiri membuat kategorisasi sejarah intelektual Islam, atau dalam hal ini Arab khususnya, ke dalam 3 fase nalar, yakni fase nalar linguistik, fase nalar filosofis, dan fase nalar kritis. Skema tripartit ini dibekali dengan kerangka kerja yang kuat untuk memahami evolusi pemikiran dunia Arab. Melalui kacamata ini, Al-Jabiri mencoba menavigasi kompleksitas identitas Arab, mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor sosial dan politik yang telah mempengaruhi wacana intelektual. Selanjutnya, konsep nalar kritis dari Al-Jabiri ini dipandang merupakan inti atau pokok pemikiran darinya itu. Dengan mengambil filosofi Renaissance atau pencerahan, namun tetap memegang atau berakar kuat atas tradisi Islam,
Al-Jabiri menganjurkan keterlibatan kritis ya, atas teks, serta mendorong bentuk penafsiran yang sifatnya reflektif dan transformatif. Nalar kritis ini pada dasarnya menolak dogmatisme ya. Ia mendesak para cendekiawan ya, atau para pemikir Islam atau Arab khususnya untuk bersedia menentang norma-norma yang sifatnya sudah mapan, digantikan ataupun ditambahkan dengan mempertanyakan asumsi dasar yang mendasari penafsiran tradisional atas teks-teks Islam maupun fenomena real yang terjadi di masyarakat. Tesis utama pemikiran Abd al-Jabiri adalah sinyalemen ya, terjadinya kemunduran peradaban Arab atau dunia Islam ya, yang dipicu oleh kerangka berpikir yang sifatnya dogmatis, yang di sini sifatnya juga menghambat inovasi intelektual. Al-Jabiri mengidentifikasi 3 komponen utama warisan intelektual Arab, yaitu Arabisasi filsafat, kekakuan jurisprudensi Islam atau fikih, serta dampak budaya kolonialisme. Al-Jabiri berupaya menjelaskan bagaimana elemen-elemen ini berkontribusi terhadap krisis epistemologis dalam pemikiran Arab modern kontemporer. Pemikiran bangsa Arab atau orang Arab ya, menurut Al-Jabiri itu dibentuk oleh kontingensi historis serta faktor sosial politik yang pada akhirnya menunjukkan resistensi yang aneh atau unik ya, lebih tepatnya terhadap pemikiran kritis dan penalaran analitis. Sinyalemen atau diagnosis ini tidak hanya sifatnya deskriptif, namun juga preskriptif. Oleh karena itu, Al-Jabiri menyerukan evaluasi ulang dan rekonstruksi pemikiran Arab. Al-Jabiri menganjurkan ya, adanya bentuk semacam kritik rasional ya, yang dapat menyelaraskan atau mendamaikan kerangka intelektual tradisional Arab ya, dengan standar epistemologis modern. Proyek Al-Jabiri itu pada dasarnya merupakan kritik ya, namun sekaligus seruan untuk bertindak atau bergerak. Ya. Tuntutan untuk munculnya kebangkitan di dunia Islam yang responsif terhadap tantangan modernitas, namun tetap berakar pada warisan budaya atau tradisi yang sudah ada. Dari historisitas yang ada pada bangsa Arab, Al-Jabiri menekankan atau menyerukan ya, perlunya dekonstruksi ya, terhadap narasi sejarah yang mendominasi sejarah intelektual Arab. Al-Jabiri menentang pemikiran para cendekiawan masa lalu dengan menyatakan bahwa kontribusi mereka, ya, artinya cendekiawan masa lalu, itu perlu dikontekstualisasikan dalam realitas sosial politik ya, dari zaman ke zaman ya. Skeptisisme historis ini penting karena mampu atau dapat mengungkap mitologisasi ya, hasil karya ataupun pemikiran tokoh intelektual ya, seperti Ibnu Khaldun, kemudian Al-Farabi ya, yang sering disebut sebagai paradigma intelektualisme Arab masa lalu. Dengan demikian, menurut Al-Jabiri ya, ungkapan atas keterbatasan pendekatan historiografi ya, itu telah gagal memperhitungkan transformasi dan adaptasi pemikiran dalam konteks sosiohistoris tertentu. Nah, dengan
berfokus pada interaksi antara budaya, politik, ya, dan produk-produk pengetahuan, ya, Al-Jabiri menekankan bahwa tradisi intelektual bukanlah proses statis, melainkan sebuah proses yang sifatnya dinamis. Lebih jauh, kritik Al-Jabiri terhadap hegemoni pemikiran Barat, ya, dalam membentuk wacana intelektual global, khususnya dunia Islam, itu patut dicatat. Al-Jabiri berpendapat bahwa penjajahan nalar Arab, ya, oleh pihak Barat itu meluas, ya, melampaui dominasi fisik, ya, sedemikian sehingga mencakup berbagai bentuk okupansi atau penaklukan intelektual. Diskursus ini mendorong pemahaman yang lebih dalam atau lebih jauh tentang bagaimana kerangka filosofis Barat, ya, yang menekankan pada individualisme dan penalaran empiris itu acap kali membayangi, ya, bahkan melemahkan cara berpikir orang-orang Arab atau dunia Arab. Meskipun pemikiran Abd al-Jabiri tentang nalar Arab ini dianggap fenomenal, ya, inovatif, ya, dan progresif, namun beberapa pengamat menilai bahwa Al-Jabiri, ya, terjebak pada yang sifatnya mengeneralisasi, ya, lanskap intelektual Arab, ya, dengan mengkategorikan pemikiran Arab ke dalam entitas monolitik. Itu dianggap berisiko yang menyederhanakan berbagai tradisi filosofis dan praktek, ya, budaya yang sebenarnya banyak gitu di dunia Arab gitu. Ya, pendekatan reduksionis ini atau penyederhanaan ini mungkin secara tidak sengaja justru melanggengkan stereotip yang ingin Al-Jabiri hancurkan gitu, dengan menampilkan nalar Arab sebagai sesuatu yang stagnan, ya, bahkan regresif. Pada dasarnya penekanan Al-Jabiri atau teori Al-Jabiri atau pemikiran Al-Jabiri pada kritik rasional, ya, sebagai jalan menuju revitalisasi Arab dapat dikatakan mengabaikan kekayaan epistemologi alternatif yang ada dalam budaya Arab. Sebagai contoh, tradisi lisan, mistisisme, serta pertimbangan etika itu sesungguhnya memainkan peran penting dalam membentuk, ya, tidak hanya pemahaman secara individu, melainkan juga secara komunal, ya, tentang aras pengetahuan. Dengan memprioritaskan rasionalitas dan mengesampingkan potensi bentuk ya, produk pengetahuan lainnya atau produk-produk budaya lainnya, Al-Jabiri mungkin secara tidak sengaja telah meminggirkan sumber daya dan narasi budaya yang berharga tersebut, ya. Seperti tadi disebutkan ada tradisi lisan, mistisisme, ya, dan aras etika. Akhirnya, kritik nalar Arab sebagaimana dikemukakan oleh Abd al-Jabiri itu berfungsi sebagai kerangka penting, ya, untuk melakukan penelitian hubungan yang rumit atau kompleks antara pengetahuan, tradisi, budaya, dan politik di dunia Arab. Nalar Arab, yakni nalar Bayani, nalar Burhani, dan nalar Irfani, yang ketika direvitalisasi, ya, menuntut dialog yang sifatnya inklusif, ya, menghargai sifat pengetahuan yang beraneka ragam, ya, serta keberagaman ekspresi budaya yang membentuk tradisi intelektual Arab. Melalui pendekatan yang komprehensif, ya, kita dapat berharap untuk mampu menavigasi kompleksitas modernitas, ya, dan tantangan yang ada
di dunia Arab maupun dunia Islam pada umumnya saat ini dan masa mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya.